Selamat datang kembali di channel Smart Money Concepts Indonesia. Senang sekali melihat teman-teman semangat untuk belajar dan ingin untuk konten berikutnya supaya cepat ditampilkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membahas dulu beberapa pertanyaan yang sering dibahas baik di komen YouTube maupun di grup Telegram. Berapa sih besaran pips supaya swing dapat dianggap valid untuk time frame tertentu, D1, H1, M15, dan lain sebagainya? Dan juga berapa pips sih yang ideal untuk pair-pair tertentu seperti XAU, Nasdaq, dan lain sebagainya? Nah, jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan di video lalu, yaitu sebenarnya kita bisa memilih dari 4 pilihan yang sudah saya sebutkan, sudah kita pelajari bersama di video lalu, yaitu memilih besaran pips tertentu, ataupun berdasarkan daily ATR, ataupun juga berdasarkan persentase pullback, ataupun bisa juga dari hasil tes. Nah, di sini saya menyarankan untuk memilih beberapa, seperti coba berdasarkan daily ATR, kemudian juga dites sendiri. Jadi digabungkan beberapa cara itu, kemudian dites, dan akhirnya dipilih mana yang kira-kira paling sesuai. Jadi dites, diuji, dan diterapkan untuk seterusnya supaya konsisten. Nah, ini harapannya supaya kita bisa memakainya secara mekanikal. Mekanikal itu berarti kita bisa menerapkannya untuk seterusnya secara konsisten. Mekanikal bukan berarti setiap trader, setiap daripada kita ini memiliki rule yang sama sehingga hasilnya sama, tidak seperti itu. Mekanikal itu berarti kita menerapkan satu rule secara konsisten untuk seterusnya, sehingga berapa kali pun kita mapping hasilnya tetap sama. Itu artinya mekanikal. Dan selanjutnya ada pula pertanyaan mengenai berapa sih time frame untuk change of character, kemudian apa juga fungsi dari change of character yang sebenarnya, penerapannya bagaimana. Kemudian ada juga mengenai perubahan tren. Masih ada juga beberapa yang masih ketukar antara trend change, perubahan tren, dan change of character. Nah, di sini kita akan membahasnya di chart ya. Kemudian kita masuk ke materi, kita akan membahas mengenai premium versus discount. Itu adalah materi kita di video kali ini. Apa sih premium versus discount? Seperti biasa kita berangkat dulu dari definisinya terlebih dahulu, premium dan discount. Berarti harga premium dan harga diskon. Jadi secara prinsip sama dengan buy low, sell high. Beli di harga murah dan jual di harga mahal. Prinsipnya seperti itu. Kemudian apa sih fungsinya? Premium versus diskon ini berfungsi sebagai sebuah confluence. Maksudnya sebagai faktor pendukung tambahan dalam pengambilan keputusan kita dalam kita mengambil posisi buy atau sell. Ini adalah salah satu faktor penunjangnya, faktor kebetulan. Confluence itu kan kebetulan. Kemudian di sini di dalam premium versus discount kita akan memiliki beberapa istilah, yaitu istilah premium, discount, kemudian ada juga area ekstrim dan juga area equilibrium. Nanti di chart kita akan belajar ini lebih lanjut. Oke, langsung saja kita ke chart. Kita akan mengulang kembali materi kita yang lalu, yaitu mengenai swing structure dan internal structure. Seperti yang kita ketahui, di bullish market harga akan membentuk higher high, kemudian harga akan mengalami break of structure ke atas, membentuk higher high lagi. Dan saat harga break of structure ke atas, kita dapat menentukan higher low-nya. Di sini kita sudah semua tahu, sudah pelajari. Kemudian satu yang perlu kita ketahui mengenai internal structure. Jadi ketika harga break of structure ke atas, harga suatu saat akan mengalami yang namanya pullback. Dari mana kita tahu pullback itu sudah dimulai? Kita melihatnya dari bearish change of character. Jadi bearish change of character ini menandai bahwa swing run, ini dalam kondisi uptrend ya, menandai bahwa swing run sudah berakhir dan pullback sudah dimulai. Itu ditandai dengan bearish change of character. Nah, begitu pula sebaliknya, dari mana kita tahu bahwa pullback sudah akan berakhir dan swing run akan dimulai? Kita ditandai dengan bullish change of character. Nah, jadi change of character ini sebagai penanda awal bahwa sebuah swing run sudah berakhir dan pullback telah dimulai, ataupun sebaliknya, sebuah pullback sudah selesai dan swing run akan mulai. Nah, karena internal structure dan change of character ini sifatnya adalah agresif, berarti akan ada
false signal, tanda-tanda yang palsu atau yang salah. Seperti contohnya seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa bullish change of character ini kita berharap bahwa tren akan berlanjut. Kita berharap di sini akan terbentuk higher low dan harga akan melanjutkan bullish trennya. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Di sini terjadi lagi bearish change of character dan pullback dilanjutkan, begitu. Baru setelah di case di sini bullish change of character yang ini adalah terbentuk higher low yang valid karena sudah structure berhasil menembus ke atas. Jadi di sini kita dapat belajar mengenai fungsi dari internal structure dan bearish change of character. Nah, ini berlaku di sebuah time frame yang sudah kita tentukan ya. Contoh di time frame H4, berarti ini ada di H4, di time frame H4 trennya adalah bullish. Dan di sini bearish change of character ini ya berarti bearish change of character untuk H4. Jadi di skala ini kita tidak mencampur time frame terlebih dahulu. Kita masih hanya belajar bersama di satu jenis time frame saja. Oke? Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita mengenai premium versus discount. Nah, grafiknya sama persis. Kita lihat di sini saya membagi menjadi beberapa area. Ada area ekstrim, premium, equilibrium, discount, dan ekstrim. Di sini area ekstrim merupakan area ya ekstrim, area yang paling atas ataupun paling bawah. Kemudian area premium merupakan area harga mahal, yaitu harga di paruh ke atas, dan harga diskon adalah paruh ke bawah, harga murah. Dan di tengah-tengahnya merupakan harga equilibrium, harga fair price atau harga balance, relative balance. Nah, untuk menandainya, untuk membagi area ini ada dua cara. Yang pertama memakai shift. Ini tekan tombol shift, kita tahan, kita drag ke atas. Jadi dari posisi higher low, swing low yang bawah, kita drag ke atas sampai ke swing high. Di sini kita dapat pembagian areanya. Yang tengah merupakan equilibrium, yang atas merupakan premium, area paruh kedua yang bawah merupakan discount, dan area ujung atas dan ujung bawah merupakan area ekstrim. Cara lain kita bisa memakai Fibonacci, Ctrl F ya, atau di sini sudah saya gambarkan. Sama caranya kita tarik Fibonacci-nya dari swing high ke swing low. Kita dapat areanya seperti ini. Bagaimana setting Fibonya? Teman-teman mungkin sudah mengerti, yaitu 0, 0,51. Kemudian disetting saja warnanya, backgroundnya, labelnya, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat pembagian daerahnya. Nah, di sini apa fungsi premium versus discount ini? Nah, fungsinya adalah seperti ini. Ketika harga sudah bergerak di area diskon, itu kemungkinan besar kita lebih baik kita melakukan buy di area diskon. Begitu pula sebaliknya, ketika harga sudah bergerak menuju ke area premium, posisi buy sudah tidak lagi bijak. Jadi posisi buy akan memiliki kemungkinan probabilitas yang lebih tinggi untuk berhasil ketika kita open posisinya di area diskon. Begitu pula sebaliknya, posisi sell akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi di area premium. Jadi ini cukup simple. Jadi ketika di premium kita fokus cari area sell, kemudian ketika harga masih di area diskon kita fokus untuk melakukan mencari posisi buy. Begitu. Nah, satu lagi, harga itu bersifat fraktal. Jadi kalau di sini premium dan diskon bisa berlaku untuk swing high dan swing low, begitu pula sifat fraktal yaitu berlaku juga untuk potongan-potongan harga yang lebih kecil. Jadi untuk case ini misalkan untuk internal structure kita juga bisa menerapkannya seperti ini. Kita bisa tarik, kita lebarkan dari internal high kita ke internal low kita bisa tarik. Nah, kita bisa dapat seperti ini. Jadi di contoh ini setelah mengalami bearish change of character, harga mengalami pullback ke atas, kemudian harga kembali ke area premium dan kemudian terjun ke bawah, break of structure lagi ke bawah. Nah, begitu pula seterusnya bisa diterapkan juga untuk case-case yang lain.
gitu. Nah, ada pilihan lain Fibo untuk supaya tidak terlalu mengganggu, kita bisa hilangkan backgroundnya. Kita bisa hilangkan backgroundnya supaya tidak terlalu mengganggu. Kalau ini mungkin beberapa nanti layarnya chart akan semakin lebih penuh, maka kita bisa juga menghilangkan backgroundnya seperti ini. Kita hilangkan saja background. Jadi yang muncul hanyalah garis tengah. Nah, ini merupakan pilihan. Kalau saya pribadi, saya hanya memakai shift drag ke atas gini. Jadi saya hanya perlu, di case saya hanya perlu melihat harga di posisi mana, di mana area-area yang baik, kemudian di situ saya menerapkannya. Saya menerapkan prinsip ini, premium versus discount ini. Ini salah satu confluence yang hampir selalu saya pakai. Ketika harga masih di area diskon, saya hanya fokus mengarahkan pandangan saya hanya untuk posisi buy, begitu pula sebaliknya. Terlebih kita tahu bahwa ini posisinya merupakan uptrend, jadi kemungkinan terbesar, probabilitas terbesar akan kita miliki ketika harga berada di area diskon dan kita mencari posisi buy. Jadi kita follow the trend dan juga posisinya di area diskon. Begitu pula sebaliknya, jika harga mengalami bearish dan kita mau follow the trend, maka akan paling ideal ketika harga sudah pullback ke area premium, kemudian kita cari posisi sell dan harga harapan kita akan break of structure ke bawah. Jadi itu penerapan diskon versus premium cukup simple dan saya kira bisa langsung diterapkan. Dan untuk berikutnya kita akan mencoba untuk menerapkan di real chart yang sudah kita mapping sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah di chart Euro JPY yang setiap minggu kita mapping bersama. Di sini kita mau menguji bahwa apakah harga biasanya kembali ke area premium atau diskon, atau harga biasanya lanjut sebelum kembali menembus area equilibrium. Kita coba ya. Kita pakai hasil markingan kita bersama di video-video sebelumnya. Kita mulai dari Juni 2021, kita sudah marking, kita sekarang uji saja. Kita pakai shift, kita tahan ya. Nah, di sini kita lihat swing high kita, kemudian ini swing low, kita tarik saja. Di sini kita bisa lihat bahwa harga ternyata menembus, ini kan downtrend. Jadi harga menembus, harga pullback sampai ke area premium, baru harga break ke bawah. Kemudian selanjutnya di case ini harga juga kembali bahkan hampir ke area ekstrim, baru harga kemudian meneruskan tren ke bawah. Kemudian di case ini kita lihat lagi, kita shift lagi. Sama ya, kita tarik dari swing high ke swing low, kemudian kita lihat bahwa harga kembali di case ini, harga kembali pullback ke area premium sebelum melanjutkan trennya ke bawah. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya di case ini, kita tarik lagi dari swing high ke swing low, kita tarik untuk berikutnya. Kita lihat di case ini harga tidak sampai pullback, tidak sampai ke area equilibrium. Kemudian harga sudah running ke bawah. Kemudian kita lihat lagi dari case ini, kita lihat bahwa harga mengalami pullback sampai ke area premium, kemudian harga lanjut ke bawah sebelum kita geser ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa prinsip tadi ya, ketika downtrend ataupun uptrend ya, ketika downtrend akan lebih bijak ketika kita mencari posisi sell ketika harga sudah pullback ke area premium. Nah, begitu pula untuk counter trend. Ketika counter trend juga kurang lebih prinsipnya sama. Ketika harga downtrend, kalau kita hendak melakukan counter trend, berarti kita mencari posisi buy. Di mana kita mencari posisi buy? Sebaiknya di area discount. Probabilitasnya akan semakin besar. Ketika harga sudah melewati titik equilibrium, kita jangan lagi mencari posisi buy untuk counter trend. Untuk follow the trends masih relatif lebih aman walaupun harga sudah melewati titik equilibrium. Akan tetapi kita harus memanage ekspektasi kita. Lanjut. Di sini kita melihat harga break ke bawah, kemudian sampai ke sini kita tarik lagi. Di sini kita bisa melihat ternyata harga di sini
di sini terjadi trend change, harga beralih dari downtrend menuju ke uptrend. Lanjut, di sini kita bisa melihat harga mengalami uptrend. Nah, di sini contoh yang baik. Di sini kita bisa melihat bahwa harga mengalami swing dari sampai ke titik ekstrim. Kita bisa melihat harga sampai ke ekstrim bawah. Kemudian di sini kita bisa menerapkan bahwa ya buy di posisi diskon dan sell di posisi premium. Oke, lanjut. Harga mengalami break ke atas, terus ke atas. Di sini swingnya cukup besar ya. Nah, di posisi ini harga uptrend, kita tarik lagi garis seperti ini. Di sini kita bisa melihat harga mengalami perubahan tren lagi menjadi downtrend. Oke. Nah, berarti ini jarak swingnya sangat besar dari sini sampai sini. Memang demikian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika harga sudah mencapai area premium, ya lebih baik kita sell. Di sini kita bisa lihat lebih jelas ya. Jadi tujuan dari memetakan premium versus diskon ini hanyalah untuk supaya kita lebih mudah untuk menentukan posisi kita saat ini. Apakah kita mau lebih fokus di buy atau sell. Oke, kemudian seterusnya di sini harga mengalami downtrend lagi. Akan tetapi kemudian harga beralih lagi ke uptrend di dalam case ini. Harga mengalami uptrend. Di sini di kasus ini kita bisa melihat bahwa harga mengalami uptrend yang kencang sehingga harga tidak sampai ke area equilibrium dan harga sudah lanjut terus ke atas. Nah, di case yang terbaru kita bisa melihat swing high, kita tarik ke swing low, kita tarik kembali. Di contoh ini juga harga tidak sampai ke area equilibrium. Kemudian di case yang terbaru kita bisa melihat, kita tarik lagi dari swing low ke swing high. Kita bisa melihat bahwa saat ini harga bermain di range ini, swing high dan swing low. Harga masih belum keluar dari mapping kita minggu lalu. Nah, di sini kita bisa melihat secara sederhana, kita bisa melihat titik equilibriumnya di tengah-tengah, kemudian di bawah dan di atas. Di sini karena harga saat ini sedang berada di area diskon, maka akan lebih baik jika kita mencari posisi buy, akan lebih bijak. Nah, di mana posisi buy-nya nanti kita akan pelajari di topik-topik berikutnya, yaitu topik mengenai supply and demand, liquidity, dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara, dengan market structure yang kita pelajari sejauh ini saja, kita sudah mengerti. Di dalam kondisi market bullish seperti ini, saat ini kita akan lebih bijak untuk mencari posisi buy. Begitu. Kemudian di sini kita bisa melihat juga hasil mapping kita minggu lalu bahwa internal high dan internal low-nya adalah seperti ini. Harga posisinya masih uptrend secara kuat. Harga masih belum mengalami juga change of character. Oke. Semoga bisa dipahami dan pelajaran kali ini cukup simple. Dan itu pelajaran kita hari ini. Kita belajar bersama mengenai premium versus discount. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar topik kita yang sudah tertunda. Kita akan belajar mengenai multiple time frame market structure. Topik ini seru, dinanti saja. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik saja di komen. Saya akan sebisa mungkin saya untuk menjawabnya. Dan juga saya mendorong teman-teman semua untuk bergabung di Telegram Group. Di sana diskusinya seru dan ramai sekali. Semua saya lihat antusias, senang sekali melihatnya. Oke, see you on next video.